Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sintani Dwi Rosmita dengan NPM 220110521131. Jurusan PGSD, kelas 2C, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas 11 April. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu UTS dari mata kuliah Media Pembelajaran. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Halo anak-anak, kembali lagi dengan Ibu. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang ekosistem. Apakah anak-anak tahu apa ekosistem? Ayo. Jadi, simak dulu ya videonya. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Analisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Ekosistem adalah suatu ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara lingkungan hidup dan saling mempengaruhi. Jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem dapat menggambarkan kestabilan ekosistemnya. Makin banyak rantai makanan, maka akan semakin stabil ekosistemnya. Ekosistem sangat erat kaitannya dengan jaring-jaring makanan, karena ekosistem menjadikan nutrisi untuk setiap makhluk hidup yang sangat diperlukan untuk pemeliharaan diri, pertumbuhan, dan perkembangan. Pengertian ekosistem sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem sebagai suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup dan saling mempengaruhi. Ekosistem sebagai penggabungan dari setiap unit biosistem, melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik sehingga aliran energinya menuju pada suatu struktur biotik tertentu. Dan terjadi siklus materi antara organisme dan anorganisme. Matahari sebagai sumber dari semua energi. Dalam ekosistem, anorganisme pada komunitas perkembangan bersama-sama dengan lingkungan fisik sebagai suatu sistem. Selanjutnya ada jenis-jenis ekosistem. Ekosistem yang ada di dunia terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alam dan ekosistem buatan. Ekosistem alam terdiri dari semua ekosistem berasal dari alam, bukan buatan manusia, yang terbagi menjadi ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem darat terdiri dari ekosistem hutan, ekosistem padang rumput, ekosistem gurun, ekosistem tundra, dan ekosistem taiga. Berikut ini adalah pengertiannya. Ekosistem alami. Pertama, ekosistem hutan. Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat pohon-pohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida atau karbon dioksida sink, habitat hewan, modulator, arus hidrologika, serta pelestarian tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Yang kedua ada ekosistem padang rumput. Ekosistem padang rumput adalah
ekosistem daratan yang terbentuk secara alami, di mana rumput tumbuh di lahan yang sangat luas dengan curah hujan rendah. Hewan yang hidup pada ekosistem padang rumput adalah bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Yang ketiga ada ekosistem gurun. Ekosistem gurun merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Tumbuhan jenis kaktus yang memiliki duri untuk mengurangi penguapan banyak tumbuh di sini. Hewan-hewan yang bisa hidup pada ekosistem ini antara lain semut, ular, kadal, kalajengking, dan beberapa hewan lainnya. Yang keempat ada ekosistem tundra. Tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tumbuhan tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rendah suhu lingkungan sepanjang tahun. Akar-akar tanaman tidak dapat tumbuh pada suhu yang dingin. Tumbuhan jenis rumput tertentu saja yang mampu bertahan. Beberapa jenis burung bersarang di ekosistem tundra pada saat musim panas, seperti angsa dan bebek. Yang terakhir ada ekosistem taiga. Suhu pada ekosistem ini sangat rendah pada musim dingin. Taiga biasanya merupakan hutan yang luas atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Hewan seperti beruang hitam dan ajal biasanya hidup di ekosistem ini. Yang terakhir ada ekosistem buatan. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya bendungan, sawah, atau terasering merupakan salah satu contoh dari ekosistem buatan manusia. Cukup sekian materi yang Ibu jelaskan tentang ekosistem. Semoga anak-anak bisa mengerti tentang penjelasan ekosistem yang Ibu jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik perkataan maupun perbuatan. Bertemu lagi dengan Ibu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.